Fakta lainnya kita akan intip perjuangan para Kartini pelestari lingkungan dari pedalaman Kalimantan Timur. Beraktivitas di habitat alami buaya tak jadi halangan bagi mereka untuk menjaga kawan lahan basah Mesangat Sui, habitat alami terakhir buaya badas hitam di muka bumi. Ayo sejenak kita jelajahi lahan basah Mesangat Sui yang terbentang dari Kecamatan Long Mesangat hingga Kecamatan Muara Ancalong, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Salah satu ekosistem unik yang menyimpan kekayaan biodiversitas dan nilai budaya yang mendalam. Salah satunya, dongeng soal buaya punya hubungan saudara dengan manusia. Disinilah tempatnya. Menjaga kelestarian lahan basah Mesangat Sui, ada sosok Kartini-Kartini tangguh di sini. Upaya perlindungan dengan penetapan status kawasan ekosistem esensial merujuk pada pentingnya keanekaragaman hayati dan lingkungan. Hebatnya lagi, Yayasan Ulin dan Yayasan Khatulistiwa yang berada di balik upaya ini, keduanya dipimpin perempuan dan melakukan aksi kolaborasi menjaga kawasan ini. Adapun dulunya kita bisa jumpai di Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand. Nah, yang uniknya di sana kita bisa temukan di dalam penangkaran, sedangkan di Indonesia ataupun di Mesangat Sui yang satu-satunya habitat itu ada di alam. Bukan tanpa alasan, karena lahan basah ini merupakan habitat alami buaya badas hitam atau buaya siam terakhir di muka bumi. Buaya yang kini masuk dalam kategori sangat langka dan terancam punah ini menjadi penghuni utama lahan basah Mesangat Sui. Di lapangan pun, Kartini masa kini hadir dalam sosok Andi Sarina, gadis berusia 26 tahun, alumni jurusan biologi Universitas Mula Warman ini menjadi salah satu anggota tim monitoring. Tugasnya memantau di kawasan sarang buaya. Di sini terdapat semua jenis buaya yang ada di Indonesia. Mulai dari buaya muara, buaya siam, hingga buaya supit. Ukurannya beragam, mulai 5 hingga 7 meter. Takut? Tentu saja tidak. Sarina dan para perempuan yang terlibat dalam upaya menjaga kawasan lahan basah ini percaya jika habitat yang terjaga dengan baik mampu meminimalisir konflik dengan manusia, sehingga tidak membuat habitat terganggu, mulai sumber pakan berkurang hingga ruang hidup yang menyempit. Upaya pemantauan dilakukan agar kawasan lahan basah Mesangat Sui terus terjaga dari aktivitas ilegal yang merusak. Secara berkala, Sarina bersama tim mengikuti perkembangan satwa kunci di kawasan ini, yakni buaya badas hitam. Populasi satwa kunci ini jadi salah satu indikator penting kesehatan ekosistem. Penurunan populasi yang signifikan bisa menjadi peringatan dini adanya masalah yang lebih besar dalam ekosistem. Sebuah tugas sangat berat bagi perempuan-perempuan hebat di lahan basah Mesangat Sui. Kalau untuk takutnya, kemarin yang belum kepikiran sih ke sana takut untuk terkait bahaya atau gimana nya. Cuma kan namanya di lapangan kita yang penting sesuai kita waspada aja, namanya sesama satwa, maksudnya ke satwa. Jadi gimana kita memperlakukan, karena kita juga nggak niat jahat, nggak, jadi ke situ aja sih, nggak pikir yang kemana-mana. Lahan basah Mesangat Sui memiliki posisi sangat penting sebagai penyangga ekologi. Perannya tak tergantikan dalam menjaga keseimbangan alam dan memberikan manfaat lingkungan yang krusial. Itulah pentingnya mengedukasi masyarakat untuk mencegah aktivitas ilegal seperti penggunaan alat tangkap tak ramah lingkungan, sampai perluasan perkebunan dan permukiman ke arah kawasan ekosistem esensial. Tentu karena memang habitat yang semakin menyempit dan populasi yang semakin mengecil, menjadi semakin penting lahan basah Sui itu dilindungi.
tadi untuk sumber perikanan bagi masyarakat lokal, kemudian bagi perlindungan lahan basah, dan tentu juga lahan basah berfungsi untuk daerah serapan air untuk di kawasan Muara Ancawang. Peran penting para Kartini ini dalam menjaga lingkungan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi. Dari sarang buaya di pedalaman Kalimantan, para perempuan hebat ini mampu mengambil peran dalam menyelamatkan bumi. Upaya menjaga Indonesia lestari tak memandang gender. Itu dibuktikan di lahan basah Mesangatsui. Selamat Hari Kartini para perempuan hebat. Awaludin Jalil melaporkan.